Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardin, kelas PI 1D. Saya berkuliah di IAIN Sultan Akbar Gorontalo. Baiklah, saya akan membacakan hasil bacaan saya tentang etika moral dan tanggung jawab keilmuan. Identitas artikel. Di sini saya akan membacakan etika moral dan tanggung jawab keilmuan yang penerbitnya Surajio. Langsung saja kepada pembahasannya. Pengertian etika. Dalam bahasa Indonesia, etika yoni kuno atau etikos berarti timbul dari kebiasaan, adalah cabang utama filsafat yang mempelajari nilai atau kualitas yang menjadi suatu mengenai standar penilaian moral. Etika mencakup analisis penerapan konsep seperti benar, salah, baik, buruk, dan tanggung jawab. Etika dimulai bila manusia merefleksikan unsur-unsur etis dalam pendapat-pendapat spontan kita. Kebutuhan akan refleksi kita akan dirasakan antara lain karena pendapat etis kita tidak jarang berbeda dengan pendapat orang lain. Untuk itulah diperlukan etika, yaitu untuk mencari tahu apa yang seharusnya dilakukan oleh manusia. Secara metodologis, tidak setiap hal menilai perubahan dapat dikatakan sebagai etika. Etika memerlukan sikap kritis, metodis, dan sistematis dalam melakukan refleksi. Karena itu, etika merupakan suatu ilmu. Sebagai suatu ilmu, objek dari etika adalah tingkah laku manusia. Akan tetapi berbeda dengan ilmu-ilmu lain yang meneliti juga tingkah laku manusia. Etika memiliki sudut pandang normatif, maksudnya melihat dari sudut baik dan buruk terhadap perbuatan manusia. Macam-macam etika. Etika terbagi menjadi 3 bagian utama: metaetika atau studi konsep etika, etika normatif atau studi penentuan nilai etika, dan etika terapan atau studi penggunaan nilai-nilai etika. Ketiga jenis etika tersebut akan dijelaskan sebagai berikut. Metaetika. Metaetika sebagai suatu jalan menuju konsepsi atas benar atau tidaknya suatu tindakan atau peristiwa. Dalam metaetika, tindakan atau peristiwa yang dibahas berdasarkan hal itu sendiri, dampak yang dibuatnya. Sebagai contoh, seorang anak menendang bola hingga kaca jadilah pecah. Secara metaetis, baik buruknya tindakan tersebut harus dilihat menurut sudut pandang yang netral. Pertama, dari sudut pandang si anak, bukanlah memang salah satunya adalah bermain, apalagi ia tidak sengaja melakukannya. Akan tetapi kau lihat dari pihak jendela, berasumsi demikian pemilik jendela, tentu ia akan mendefinisikan hal ini sebagai kesalahan yang telah dibuat oleh si anak, si pemilik jendela berasumsi demikian karena ia merasa dirinya telah dirugikan. Bagaimanakah juga hal-hal seperti tidak akan pernah menemui kejelasan hingga salah satu pihak terpaksa kalah, atau mungkin masalah menjadi berlarut-larut. Mungkin juga kedua pihak dapat saling memberi maklum menyikapi persoalan yang semacam inilah. Maka metaetika dijadikan bekal awal dalam mempertimbangkan suatu masalah sebelum menetapkan hasil pertimbangan dibuat. Yang kedua, etika normatif. Etika normatif tidak berbicara lagi tentang gejala-gejala, melainkan tentang apa yang sebenarnya harus merupakan tindakan kita. Dalam etika normatif, norma-norma nilai dan sikap manusia ditentukan Hammersema 1997. Jadi etika normatif berbicara mengenai berbagai norma yang menentukan tingkah laku manusia. Etika normatif memberikan penilaian dan himbauan kepada manusia untuk bertindak sebagaimana seharusnya berdasarkan norma-norma yang menghimbau manusia untuk bertindak yang baik dan menghindari yang jelek. Hal-hal yang juga dirumuskan Bertels dengan mengatakan bahwa etika normatif itu tidak deskriptif melainkan preskriptif, tidak melukis melainkan menentukan benar tidaknya tingkah laku atau anggapan moral.
Untuk itu, ia mengadakan argumentasi-argumentasi, jadi ia menggunakan alasan-alasan mengapa suatu anggapan moral dapat dianggap benar atau salah. Etika terapan. Etika terapan adalah etika mencoba membangun jembatan antara prinsip-prinsip moral dasar yang masih cukup abstrak dan umum yang diberikan oleh etika umum dan penanganan masalah-masalah mulai konkret dalam praksis kehidupan, baik pribadi maupun sosial. Etika sendiri sebagai cabang ilmu filsafat atau teologi sebenarnya sudah merupakan ilmu yang menyangkut praksis kehidupan, akan tetapi sifat terapannya masih dapat lebih tajam lagi dengan mencoba berdasarkan informasi yang diperoleh dari ilmu-ilmu khususnya tersangkut memberikan prinsip-prinsip dan norma-norma yang lebih berofensional. Yang ketiga, nilai dalam etika keilmuan. Menurut Khairul Anwar, etika keilmuan merupakan etika normatif yang merumuskan prinsip-prinsip etis yang dapat dipertanggungjawabkan secara rasional dan dapat diterapkan dalam ilmu pengetahuan. Tujuan etika keilmuan adalah agar seseorang ilmu dapat menerapkan prinsip moral yaitu yang baik dan menghindari dari yang buruk ke dalam perilaku keilmuannya, sehingga ia dapat menjadi ilmu yang mempertanggungjawabkan keilmuannya. Etika normatif menetapkan kaidah-kaidah yang mendasari pemberian penilaian terhadap perbuatan apa yang seharusnya dikerjakan dan apa seharusnya, serta menetapkan apa yang bertentangan dan apa yang seharusnya terjadi. Pengertian moral. Moral berasal dari kata Latin mors, jamaknya mores, yang berarti adalah adat atau cara hidup. Etika dan moral sama artinya, tetapi dalam penilaian sehari-hari ada sedikit perbedaan. Moral dan atau moralitas dipakai untuk perbuatan yang sedang dinilai. Adapun etika dipakai untuk pengajian sistem nilai yang ada. Kata normal juga dalam bahasa Yunani sama dengan ethos yang melahirkan etika. Sebagai cabang filsafat, etika sangat menekan pendekatan yang kritis dalam melihat ini. Takaran harga, angkata, kepandaian, kadar, mutu, sifat-sifat yang penting dan berguna, dan moral tersebut serta permasalahan-permasalahan yang timbul dalam kaitan dengan nilai dan moral itu. Sumber langsung ajaran moral adalah bagi orang dalam kedudukan yang berwenang seperti orang tua dan guru, para pemuka masyarakat dan agama, serta tulisan para bijak. Etika bukan sumber tambah pada ajaran moral, tetapi filsafat atau pemikiran kritis mendasarkan tentang ajaran dan pandangan moral. Etika adalah semua ilmu, bukanlah sebuah ajaran. Jadi etika ajaran moral tidak berada tingkat yang sama. Jadi, moral merupakan kondisi pikiran, perasaan, ucapan, dan perilaku manusia yang terkait dengan nilai-nilai baik dan buruk manusia. Yang tidak memiliki moral tersebut amoral, artinya dia tidak bermoral dan tidak memiliki nilai positif di mana manusia lainnya. Sehingga moral adalah hal yang mutlak, yang harus dimiliki oleh manusia. Moral itu bersifat dasar yang diajarkan di sekolah, dan manusia harus mempunyai moral jika ia ingin dihormati oleh sesamanya. Moral adalah perbuatan, tingkah laku, ucapan seorang dalam berinteraksi dengan manusia. Apabila yang dilakukan seorang itu sesuai dengan nilai rasa yang berlaku di masyarakat tersebut dan dapat diterima menyenangkan lingkungan masyarakat, maka orang itu dinilai mempunyai moral yang baik. Begitu juga sebaliknya. Selanjutnya, sikap keilmuan. Dalam hal ini merupakan sikap keilmuan dari seorang peneliti atau ilmuwan. Sikap ilmiah adalah sikap yang seharusnya dimiliki oleh setiap ilmuwan dalam melakukan tugas untuk mempelajari, meneruskan, menolak atau menerima serta merubah atau menambahkan suatu ilmu.
Menurut Profesor Harsojo dalam Liza menyebutkan 6 macam sikap ilmiah, di antaranya adalah sebagai berikut. Objektivitas. Dalam peninjauan yang penting adalah objeknya. Sikap serba-relatif. Ilmu tidak mempunyai maksud mencari kebenaran mutlak. Ilmu berdasarkan kebenaran ilmiah atas beberapa postulat secara prioritas telah diterima sebagai suatu kebenaran. Malahan teori dalam ilmu sering untuk mematahkan teori yang lain. Sikap spektif. Sikap spektif adalah sikap untuk selalu ragu terhadap pernyataan-pernyataan yang belum cukup kuat dasar-dasar pembuktiannya. Kesabaran intelektual. Kesabaran intelektual sanggup menahan dirinya dan kuat untuk tidak menyerah pada tekanan agar dinyatakan suatu pendirian ilmiah, karena memang belum selesainya dan cukup lengkapnya hasil dari penelitian. Adalah sikap seorang ilmuwan sederhana. Itulah pemaparan materi dari saya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.